Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang data science. Kira data science itu apa dan hal-hal yang terkait dengan data science. Jadi ini didasari oleh adanya revolusi industri di dunia. Semua pasti sudah mendengar istilah revolusi industri 4.0. Dan ini pada awalnya itu sudah dicetuskan sejak tahun 2011. Itu sudah. Nah, bicara tentang revolusi industri, itu sejarahnya sangat panjang. Jadi sudah dimulai dari revolusi industri yang versi 1. Ini tahun 1784, jauh sekali. Ini pada abad ke-18. Saat itu, jadi memang namanya revolusi itu kan ada sebuah perubahan besar yang signifikan dari kondisi sebelumnya ke kondisi setelahnya. Nah, di revolusi yang pertama itu ya, saat itu adanya penemuan dan penggunaan mesin uap di industri dan mesin tenun mekanikal. Jadi pada saat itu mungkin awalnya semuanya diselesaikan, dikerjakan secara manual. Kalau orang mencangkul barangkali mungkin masih menggunakan alat-alat tradisional, cangkul, kayak apa yang dikerjakan secara manual oleh manusia. Nah, saat itu uh, mesin uap sudah mulai digunakan di industri yang bikin uh, kain itu sudah menggunakan tenun yang mekanikal. Nah, itu saat itu tentu sudah menjadi sebuah industri, sebuah teknologi yang wah gitu ya di masanya saat itu. Dan itu cukup lama ketika berubah menjadi revolusi industri yang kedua di abad ke-19 tahun 1870. Nah, saat itulah mulai digunakan di banyak tempat, yaitu mesin-mesin yang bertenaga listrik atau minyak di lingkungan industri. Otomatisasi dengan tenaga-tenaga mesin, ya, yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia. Di saat itu penggunaan mesin yang di banyak tempat. Kalau yang revolusi industri yang tiga, nah ini juga cukup jauh selisih waktunya. Nah, ini di abad ke-20, yaitu penggunaan teknologi informasi dan mesin otomasi. Jadi kalau pada era 70-an hingga sekitar tahun 2000-an, ya saat itu memang mulai marak penerapan komputer, dikembangkan robot-robot, dan penggunaan jaringan-jaringan komputer tapi masih secara lokal. Jadi di tahun-tahun itu sudah mulai dipakai komputer untuk membantu pekerjaan di lembaga. Sudah terhubung antara satu komputer dengan komputer lain, tapi masih secara lokal, secara jaringan internal. Artinya ketika seseorang itu bekerja di perusahaannya, bekerja di kantornya, itu bisa pindah-pindah dari satu komputer ke komputer lain di dalam kantornya. Tetapi ketika sudah pulang di rumah, sudah dia lepas, tidak bisa mengerjakan pekerjaan kantornya dari rumah. Ini berbeda dengan kondisi yang terjadi setelah tahun 2011, termasuk hingga saat ini ya. Semua, bahkan kuliah kita ini pun, saya ada di rumah, kalian berada di rumah masing-masing. Dan kita sudah terintegrasi, terhubung melalui jaringan internet. Nah, inilah yang akhirnya kita masuk ke revolusi industri 4.0. Ditambah perkembangan yang demikian luas, penerapan AI, adanya big data, kemudian augmented reality, 3D, termasuk 3D printing juga ya. Sehingga akhirnya ya udah, ini sudah terjadi perubahan besar kalau kita bandingkan dengan di era sebelum 2011. Saya masih
ini ya merasakan pada saat saya awal-awal kuliah di tahun 2001, 2002, kuliah S1 saat itu. Jadi internet belum sepesat sekarang. Jadi internet saat itu ya baru sudah mulai dikenal, sudah mulai digunakan. Tapi di saat itu ya mungkin hanya bisa buka email, kemudian website, ya. Kalaupun medsos mungkin Friendster ya saat itu. Belum ada Facebook dan teman-temannya. Dan tambah lagi sekarang teknologi AI, wah ini sudah sangat luas. Contohnya yang paling dekat, yang paling gampang dan semua pasti tahu, di media ponselnya masing-masing, smartphone-nya, coba dibuka kameranya. Ketika sudah on-kan kamera, oh ternyata sudah bisa mendeteksi adanya wajah di situ. Nah ini sudah tertanam AI di sana. Ya. Bahkan sudah masuk ke perangkat yang kecil dan sudah di dalam genggaman masing-masing. Tambah dengan teknologi cloud yang semakin luas penggunaannya, semakin banyak. Ini ya, kalau kalian sudah terbiasa menggunakan Google Colab, kemudian menggunakan drive-nya untuk menyimpan, nah ini kalian sudah melakukan cloud computing misalnya. Termasuk big data, ya. Setelah ini ada pembahasannya. Nah, di dalam data science itu kita akan menggunakan bekal, yaitu dari data. Kita nggak bisa lepas dari namanya data. Saat ini memang eranya era data. Bahkan kalau kita sekarang belajar data science, ini adalah pilihan yang tepat kalau menurut saya. Jadi kalian yang mempelajari data science ini, karena memang ada sebuah quote yang saya ketahui bahwa di dalam 10 tahun ini, the most sexist job itu adalah seorang data scientist. Ini khususnya untuk di bidang IT. Nah, sumber data yang kita gunakan nanti, secara umum itu ada dua kelompok, yaitu kelompok yang terstruktur dan kelompok yang tidak terstruktur. Kalau yang terstruktur, nah, ini sebenarnya gampang. Semua pasti paham, ada sistem informasi, semacam ini, ada akademik, ada sistem informasi rekam medis, informasi perhotelan, referensi, penggajian. Biasanya cirinya data-datanya itu dalam bentuk tabel, tersimpan dalam database. Semua data yang terrecord dan tersimpan menjadi tabel, baik itu tipe data numerik, baik itu string, date, nah itu semua masuk dalam kategori data yang terstruktur. Karena semuanya akan tertata rapi dalam bentuk tabel. Berbeda dengan data yang tidak terstruktur. Coba sekarang saya tanya, kalau semua yang ada di sini kan pasti punya akun media sosial. Akun Instagram punya semua kan? Punya. Kemudian akun Facebook punya? Ada, Pak. Ada. Ya semua. Kemudian akun apa ini yang sekarang lagi tren TikTok. Nah, punya nggak TikTok? Ada, Pak. Punya, Pak. Nah, ada juga. Coba bayangkan ya, kalau dulu Facebook itu apa ya, tag-based, awalnya tag-based. Kemudian muncullah Instagram yang basisnya adalah foto. Akhirnya Facebook bisa menambahi fiturnya, bisa foto. Instagram bisa video. Facebook nambahi, bisa posting video, dan lain-lain berkembang. Akhirnya ya sama-sama ya semuanya media sosial. Jadi yang tidak terstruktur itu selain data yang dalam bentuk tabel-tabel tadi, mulai dari gambar, dari video, kemudian teks, email, termasuk suara, itu juga masuk dalam kategori data yang tidak terstruktur. Pokoknya semua data-data lain yang bukan data terstruktur, kita masukkan dalam kategori yang tidak terstruktur. Ketika ini semakin banyak pengguna dan setiap penggunanya itu selalu update setiap hari, selalu upload setiap hari, jadilah akhirnya kita
Kita masuk pada era big data. Kalau saya tanya nih sekarang, Rivaldi satu hari update berapa kali statusnya di medsosnya? Nggak mesti, Pak. Kalau 1 hari, Pak. Nggak mesti. Iya, Tapi Pak. dalam 1 minggu selalu update ya. Iya, Pak. Kalau Wanda, 1 hari berapa kali update? Kali mungkin ada, Pak. Nah, itu dari Wanda sendiri, belum dari teman-teman yang lain satu kelas. Belum dari seluruh pengguna media sosial, ngeri jumlahnya. Ini data yang coba saya ambil dari data reportal.com. Ini data per Juli 2022. Ini secara universal datanya. Jadi total populasi di seluruh universal itu 7,98 bilion. Yang urban 57%. Kemudian yang pengguna mobile itu ada 5,3 miliar. Itu kalau dihitung mobilenya loh ya. Mungkin satu orang bisa punya lebih dari satu. Kemudian internet user itu 5 miliar juga. Sangat banyak. Kemudian pengguna media sosial yang aktif itu juga banyak. 4,7 miliar dari populasi 59%. Nah ini kalau khususnya pada penggunaan media sosial. Jumlah penggunanya sendiri 4,7 miliar. Kemudian kalau yang data berikutnya ini peningkatannya 1%. Ini pada level kuartal. Kalau per tahun ini naik 5%. Terus ini spare waktu hasil dari penelitian. Jadi jangan khawatir ya, kita itu selalu diawasi. Kalau tidak sengaja itu selalu diawasi oleh media sosial tadi. Termasuk Google sendiri pun juga mengawasi kita. Kita kemana-mana itu diawasi oleh Google. Kita berada di mana itu dicatat. Kalau nggak percaya bisa dicoba sendiri. Buka Google Map, terus pilih timeline. Nanti disitu akan bisa kalian lihat. Historinya kalian kemana saja, jam berapa itu ada di sana. Jadi di sini pun tercatat. Ternyata kita rata-rata 1 hari itu sudah mensperkan waktu 2 jam 29 menit. Aja kita kan buka tutup. Ketika diakumulasi karena rata-ratanya sekian cukup banyak. Kemudian ini rata-rata jumlah platform media sosial yang digunakan 7,4. Satu orang punya akun 7. Ya jelas lah. Ya ada TikTok daftar, email punya, Facebook punya, udah banyak ya. Sehingga apa yang terjadi? Tsunami data. Karena datanya itu, ya itu. Saya kan bayangkan ya, yang namanya tsunami air itu seperti itu. Seperti itulah tsunami data. Jadi ini yang dirilis oleh masing-masing media sosial, mulai dari YouTube, Facebook, Skype, Flickr, Twitter. Coba dihitung kalian punya berapa akun media sosial dari yang termasuk ini ya, Spotify. Google itu juga loh. Google itu punya data yang sangat besar. Ternyata sudah mencatatkan 100 petabyte per hari dengan 3 juta server untuk melayani. Petabyte itu nolnya berapa? Ini. Petabyte itu nolnya 15. Kalau giga itu kan nolnya 9. Kalau tera 12. Peta itu 15 per hari itu. Kalau Facebook ternyata lebih besar lagi, 300 petabyte data pengguna per hari. Ya. Mungkin ini keseluruhan ya, mulai dari yang update status, yang posting video, posting foto, diakumulasi per hari habis 300 petabyte. Coba bayangkan itu 1 hari loh. YouTube itu butuh 1000 petabyte untuk menyimpan video.
Dia malah lebih besar lagi. Jadi itulah saat ini fenomenanya terjadi tsunami data. Adanya data yang sangat berlebihan, sangat banyak. Tetapi apa yang harus kita lakukan untuk mengelola data itu yang kurang saat ini kejadiannya masih minim. Ini coba kita lihat kalau data yang tadi saya nanya berapa kali belanja setiap minggu. Nah, itu ternyata memang betul sekian banyak pengguna yang belanja di marketplace. Ini dari sekian marketplace yang teratas kelihatan ya si hijau sama si orange ini. Baik dari kunjungan Twitter, Instagram maupun Facebook yang mengarah ke dua marketplace ini yang kalau kita lihat sangat tinggi ya. Ini pada hitungan kuartal pertama loh, 4 bulan pertama 2022. Cukup besar. Makanya marketplace pun juga sudah menerapkan data science untuk memberikan rekomendasi salah satunya terhadap pengguna-penggunanya. Dan itu setiap pengguna, setiap klik produk yang kita buka itu ada rekomendasi yang akan diberikan. Nah, ketika kita bandingkan seberapa beda sih antara structure dan unstructured data. Ternyata kalau dilihat dari ciri fisiknya, kalau yang structure itu ditampilkan menjadi baris dan kolom. Kalau yang lainnya ya selain itu gambar, audio, video, nah, itu kan nggak bisa ditampilkan menjadi baris dan kolom. Kalau yang structure ya isinya pasti kalau nggak number, string atau date. Selain itu kita kategorikan menjadi unstructured. Kemudian jumlahnya, ya jelas, pasti jumlahnya itu jauh lebih banyak, lebih mayor. 80% itu data adalah unstructured. Tapi penanganannya itu memang kalau dari awal dulu lebih banyak yang menangani data yang structured. Namun sekarang kelihatannya sudah mulai berkembang riset-riset yang memanfaatkan yang mengolah data-data yang unstructured. Space-nya ya jelas jauh lebih besar yang unstructured. Karena kalau yang structure ya kan nyimpennya ya, karakter-karakter gitu ya, pasti space-nya lebih sedikit. Sedangkan kalau unstructured ya harus nyimpan video ya jelas lah, itu space yang jauh lebih besar. Dan sulit dikelola dibandingkan dengan data yang structured. Gitu. Nah, sehingga karena adanya tsunami data, itu ya, sehingga terjadi fenomena big data. Nah, ini kalau dengan istilah big data pasti semua sudah mengenal. Namun apakah yang kita big data yang kita dengar itu sesuai dengan kriteria big data yang dimaksud? Gitu. Ya namanya big data, pasti datanya itu besar, pasti datanya itu banyak. Namun apakah dengan data yang besar saja itu sudah bisa disebut big data? Belum tentu. Nah ini definisi yang saya temukan bahwa fenomena yang lahir dari meluasnya penggunaan internet dan kemajuan teknologi informasi yang diikuti dengan terjadinya pertumbuhan data yang luar biasa cepat. Jadi nggak cepat lagi, tapi sudah luar biasa. Yang kita kenal dengan istilah ledakan informasi maupun banjir data. Nah, sebuah data ini boleh kita kategorikan menjadi big data kalau minimal itu sudah memenuhi 3 karakteristik utama, yaitu volume, kemudian velocity, dan variety. Ini karakteristik awal dulu ya, itu 3. Dari 3 berkembang jadi 4 jadi 7 jadi sekarang ini sudah 40 karakteristik ya. Namun kalau big data memang kita ada pembahasan sendiri. Namun di sini cukup kita sebutkan 3 karakteristik utama ini. So, ini yang
populer di awal dulu. Jadi memang big data itu ya data yang dalam jumlah besar. Namun jumlah data yang besar inilah yang menyebabkan kita itu akan kesulitan kalau data itu kita olah menggunakan software-software yang biasa-biasa, yang reguler. Contoh misalnya seperti Excel. Kalau kita harus mengolah data angka, mungkin kalau barisnya 100 baris, 1000 baris pakai Excel bisa. Tapi kalau big data yang sudah ribuan data, jutaan data, kasih nggak bisa. Itulah akhirnya sekarang ada Hadoop, ada Spark, ada MapReduce. Nah, ini bisa membantu untuk mengolah data-data dalam jumlah yang luar biasa besar. Volume seperti apa yang dimaksud? Volume di sini adalah volume data yang super besar, mulai dari puluhan terabyte hingga puluhan petabyte. Jadi jumlah datanya itu sangat besar. Kemudian variety. Kalau variety jenis datanya itu sangat beragam, baik terstruktur, tidak terstruktur, atau setengah terstruktur. Jadi datanya ya macam-macam, ada data suara, data gambar yang yang tercampur menjadi satu dengan bermacam-macam tipe-tipenya. Nah, ini yang harus perlu penanganan yang lebih dalam. Gitu. Kemudian velocity. Velocity ini terkait dengan kecepatan datangnya data itu, kemunculan data itu. Kalau kita sudah pakai media sosial di ponselnya masing-masing, ya udah. Kalau setiap orang satu hari sudah membuat update, membuat postingan di Instagram, membuat status update di akun Facebooknya, satu orang satu hari bisa update 2 kali, 5 kali. Itu kalau dikumpulkan dengan dari orang sedunia, udah jadi berapa itu velocity-nya, kedatangan arus kedatangan informasi. Nah, kalau sudah memenuhi 3 persyaratan ini minimal, itu sudah bisa dikatakan sebagai big data. Makanya di dalam data science ini sebenarnya yang menjadi bahan bakunya itu adalah big data. Cuma kalau di kelas kita mungkin karena keterbatasan ini ya, keterbatasan sumber daya, nanti kita bisa pakai software lain yang bisa membantu tapi tidak terlalu berat. Nah, jadi kita kembali ke data science. Data science ini adalah sebuah bidang ilmu yang menggunakan metode dan proses-proses ilmiah, algoritma, dan teknologi dalam sebuah sistem untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan atau insight terdalam dari sebuah data yang terstruktur dan tidak terstruktur. Kita berada di sini, data science itu. Nah, jadi kita itu bukan sebuah bidang yang berdiri sendiri. Namun kita itu overlap di antara sejumlah bidang. Yang pertama itu adalah computer science. Ini tentunya bidang kita. Jadi, pasti akan terkait dengan komputerisasi dan algoritma terkait. Kemudian terkait juga dengan statistik, matematika dan statistik. Banyak sekali sebenarnya hitung-hitungan di sana yang harus kita ketahui. Sehingga ketemulah menjadi machine learning. Nah, kalau semua sudah belajar machine learning, pasti nggak akan kesulitan untuk masuk ke data science, karena memang basicnya dari sana. Ditambah dengan domain atau business knowledge. Nah, makanya ini, data science itu bisa digunakan di mana saja, di lembaga apapun, di bidang ilmu apapun. Makanya jangan kaget kalau kalian misalnya lihat-lihat kurikulumnya di jurusan yang lain, di ekonomi, di psikologi, mungkin ada pembahasan data science di sana. Karena yang dikaitkan itu adalah domainnya, domain problemnya. Artinya apa? Kita nggak harus, tidak boleh hanya saya orang IT, saya nggak paham dengan
persoalan tentang di dalam rumah sakit, bidang kesehatan, nggak bisa. Karena ketika kita akan mengembangkan, menerapkan data science di rumah sakit, ya kita harus belajar bagaimana domain problemnya di rumah sakit tadi, bagaimana alur prosedurnya ketika melayani pasien di rumah sakit. Itu harus kita pahami problemnya apa yang terjadi di rumah sakit tadi. Nah, itu harus kita pahami. Makanya ada namanya traditional research. Kalau kita riset biasa tidak melibatkan data science, menyelesaikan problem di domain problem tadi dengan metode yang konvensional, ya udah itu namanya traditional research. Kalau kita membuatkan softwarenya, bikin sistem informasi rekam medis misalnya, bikinkan sistem informasi akademik misalnya, nah itu kita ada di sini nih, software development. Jadi kita terkait dengan banyak sekali bidang-bidang yang saling berhubungan. Ada juga yang mendefinisikan sebagai metodologi yang menindaklanjuti insight yang didapat dari inferensi data tadi. Jadi data itu kita olah menggunakan metode-metode yang tadi. Dari situ baru kita tindak lanjuti dengan membangkitkan informasi-informasi yang bisa membantu pengambilan keputusan di level pimpinan. Itu yang harus kita tekankan di sana. Makanya di dalam data science itu basicnya dari data mining dan machine learning. Saya nggak usah jelaskan lebih dalam lagi. Kira-kira seperti ini perbedaannya antara tradisional programming dengan machine learning. Kalau yang tradisional itu data input dan program, keluarannya adalah output. Tapi kalau di machine learning kan tidak ya. Inputnya adalah data dan output yang dihasilkan atau yang ditargetkan seperti apa. Sehingga luarannya adalah program atau model atau apa. Nanti program atau model tersebut yang akan dipakai untuk menyelesaikan atau menyelesaikan problem baru yang belum dilihat. Nah, disinilah arah yang dimaksud di dalam data science. Jadi kita itu berawal dari data. Kalau data itu kita olah menjadi, misalnya begini, nilai kuliah kalian itu dihasilkan IPK, ya kan? Masing-masing punya IPK, punya IPS, itu namanya informasi. Punya SKS sekian, itu namanya informasi. Tapi ketika nilai-nilai akademik kalian satu angkatan, kemudian kita lakukan clustering misalnya. Nilai satu angkatan kalian di cluster, sehingga mendapatkan pola-pola atau kelompok-kelompok mahasiswa yang nilainya bagus-bagus di bidang-bidang komputasi. Ada yang bagus-bagus di bidang seperti Pancasila, bidang agama, gitu ya, yang bidang-bidang umum. Itu namanya knowledge ya, namanya knowledge. Sudah satu level di atasnya informasi. Kalau informasi tok kita nggak akan bisa apa-apa. Tapi ketika kita sudah mendapatkan knowledge, nah ini kita sudah punya sebuah insight. Nanti dari data-data itulah, hasil segmentasi data itulah yang bisa menjadi sebuah kebijakan baru yang akan dibuat untuk kepentingan organisasi. Sehingga piramidnya akan berubah secara value. Kalau dari data, value-nya ya kecil sekali. Tapi ketika sudah naik, itu value-nya akan semakin besar. Harganya, ya nilainya itu akan semakin besar. Nah, dengan pengetahuan tadi, kita dapat melakukan apa? Estimasi dan prediksi apa yang terjadi di masa depan. Bukan prediksi ramalan loh ya, tapi mengestimasi kira-kira sekian nanti angkanya. Atau analisis tentang asosiasi, korelasi, dan pengelompokan antara data dan atribut. Nah, semuanya itu untuk membantu pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Nah, sinilah ujungnya yang kita harapkan nanti. Itu adanya sebuah kebijakan untuk menyelesaikan problem. Jadi memang kita semua diawali dari problem. Nah, ini disiplin ilmu sesuai dengan data mining yang kita pelajari dulu ya.
ada estimasi itu linear regression, support vector regression. Kalau klasifikasi ada decision tree, ada Myers-Briggs, ANN, bias. Kalau yang prediksi ada SVR, kemudian ini decision tree, deep learning juga bisa, clustering, sudah pernah belajar K-means, hierarchy, DB-scan, asosiasi, ada a priori, epic growth, dan GSP. GSP itu General Sequence Pattern. Itu beberapa kelompok yang kita lakukan di dalam domain. Kita manfaatkan ini nanti. Nah, untuk tools-nya sebenarnya macam-macam. Bisa pakai Rapid Miner, Running, bisa WK juga ada. Tapi nanti kita fokus di Rapid Miner aja. Kalau punyanya Microsoft ada namanya Microsoft Azure. Ya. Kemudian, nah ini bedanya dengan bidang ilmu lain. Statistik, nah, kalau statistik itu ada hipotesisnya dan membangun model. Jadi kalau statistik ini datanya sedikit. Orang-orang statistik itu yang diolah adalah sampel. Kalau kita yang diolah adalah data keseluruhan. Kemudian data mining, nah, sudah jelas semua. Kemudian artificial intelligence ini membuat sesuatu yang meniru kecerdasan manusia. Jadi,